Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bertemakan aplikasi di SoundClick. Di sini kami akan menjelaskan laporan hasil proses kami. Yang pertama dari UI UX, yaitu dari Cindy Maharani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tampilan UI UX yang telah kami buat. Yang pertama, eh, halaman utama. Di sini ada button sign in dan sign up. Ketika kita sudah memiliki akun, tinggal masukkan nomor handphone, lalu nanti mendapatkan kode verifikasi dari WhatsApp. Tapi kalau kita belum memiliki akun, kita sign up dulu dan mengisi data yang telah disediakan. Lalu di sini langsung mendapatkan kode verifikasi juga dari WhatsApp. Nah, setelah sudah melakukan kode verifikasi, lanjut ke dalam halaman home. Nah, di halaman home ini terdapat kategori yang pertama coffee, coffee strong, coffee creamy, dan no coffee. Nah, di sini eh, ketika kita klik coffee, dia akan muncul semua varian kopi. Lalu coffee strong, dia akan muncul yang coffee strong saja. Lalu coffee creamy dia akan muncul coffee creamy saja. Terus kalau yang no coffee dia akan muncul yang no coffee saja. Nah, di sini juga ada eh, tampilan navigasi. Yang pertama ada tampilan notifikasi. Ketika diklik tampilan notifikasi dia akan muncul seperti ini. Eh, Lalu di sini ada tampilan favorit. Ketika diklik tampilan favorit dia akan muncul seperti ini dan bisa melihat beberapa banyak orang yang menyukai dari menu-menu coffee tersebut. Eh, Lalu di sini ada history order karena belum ada pemesanan makanya jadi kosong. Setelah itu di sini juga ada tampilan voucher. Tampilan vouchernya juga belum terisi. Setelah itu di sini tampilan utama yaitu home. Eh, Ketika kita ingin mencari kopi yang kita mau, tinggal diklik di menu pencarian, lalu dia akan muncul seperti ini. Midriff itu dia ada di kategori kopi strong. Lalu kalau kita ingin em, mengorder, kita klik di sini ada tambah tambah. Setelah itu dia akan muncul tampilan seperti ini. Terus jika kita ingin menyukainya, kita klik di sini ada tampilan button favorit. Setelah itu kita di sini bisa memilih jika dia small, medium, sama large. Terus level kemanisannya juga bisa no sugar, low, sama medium. Lalu di sini ada tampilan berapa banyak kita ingin memesan. Lalu di sini ada detailnya juga, detail dari kopi tersebut. Setelah itu jika sudah selesai diisi, bisa langsung dimasukkan ke dalam button dari ditukar. Nah, terus lanjut ke tampilan order. Nah, di sini adalah tampilan eh, pembayaran. Nah, eh, ketika sudah masuk, di sini akan ditampilkan beberapa deskripsi yang telah disebutkan tadi, seperti cup size, small, terus level sugarnya, no sugar. Terus itu, nah di sini juga ada button hapus. Kita bisa klik kalau tidak menjadi, kalau di cancel. Lalu juga bisa mengurangi. Nah, setelah itu eh, di sini tercantum subtotalnya sama total pembayaran. Jika nantinya ada diskon, maka akan terpotong sendiri. Lalu kita buy. Terus di sini tuh eh, ada tampilan order summary. Terus
kita bisa memilih metode pembayarannya tunai atau QRIS. Jika kita memilih tunai, maka langsung saja ntar tuh ditulis seperti ini, 100 terus metodenya cash, lalu sistem akan memberi thank you, your order is being processed. Nah, setelah itu, jika kita memilih paymentnya QRIS, uh, kita bisa scan QR di sini. Nah, jika sudah selesai, nanti sistem tuh langsung memberikan payment sukses. Terus metodenya melewat Dana, lalu sistem akan memberikan pesan thank you juga. Nah, selanjutnya masuk ke settingan. Di sini eh, tampilan awalnya, lalu masuk ke halaman settingan. Nah, terus ada bahasa, terus ada tentang aplikasi, terus juga ada bantuan, lalu keluar. Nah, versi 1.0 ini adalah versi aplikasi yang pertama yang telah kami buat. Eh, di dalam tampilan bantuan itu bisa kita klik bantuan pemesanan, syarat dan ketentuan, dan kebijakan privasi. Setelah itu sudah sudah selesai, masuk ke view order. Nanti kita bisa melihat history ordernya. Di sini sudah berhasil, maka dia akan menampilkan eh, hijau. Terus total pembayarannya 100 via QRIS. Terus di sini aplikasi akan memberikan ID ordernya dan tanggal order pemesanan. Ya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu ERD yang akan disampaikan oleh Tealdiva Herfianda. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan entity relationship diagram untuk sistem disk on click. Yang pertama, gambaran umum ERD ini dirancang untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem disk on click, sebuah platform yang menyediakan layanan pemesanan makanan secara online. Diagram ini mencakup berbagai entitas utama seperti user, pesanan, produk, notifikasi, dan hubungan-hubungan di antaranya. Penjelasan entitas dan atribut. Entitas ini mempresentasikan pengguna dalam sistem. Atributnya meliputi user ID, primary key, email, username, gender, tanggal lahir, nomor HP yang dibuat. Menyimpan data pemesanan yang dilakukan pengguna. Atributnya order ID, primary key, user ID, foreign key-nya, tanggal order, metode pembayaran, status pembayaran, dan total. Kemudian ada barang pesanan, menyimpan detail item dalam setiap pesanan. Atributnya order item ID, primary key-nya, order ID, foreign key-nya, product ID, foreign key-nya, kemudian ada total. Kemudian ada produk, berisi daftar produk atau menu tersedia. Atributnya product ID, primary key-nya, kemudian ada nama dan deskripsi, kategori harga, persediaan. Lalu favorit, menyimpan produk yang difavoritkan oleh pengguna. Atributnya favorit ID, primary key-nya, user ID, foreign key-nya, product ID, foreign key-nya, kemudian ada dibuat tanggal. Lalu notifikasi, menyimpan informasi notifikasi yang diterima oleh pengguna. Atributnya notifikasi ID, primary key-nya, user ID, foreign key-nya, judul pesan, tipe notifikasi, dibuat tanggal. Kemudian hubungan antar entitas. User dan pesanan memiliki hubungan satu ke banyak. Artinya satu pengguna dapat melakukan banyak pesanan.
terdiri atas beberapa barang pesanan. Produk dapat dimiliki oleh beberapa pengguna melalui fitur favorit. User menerima notifikasi untuk beragam aktivitas dalam sistem. Lalu ada alur sistem. Yang pertama, pendaftaran dan login. Pengguna mendaftar dan mengisi data pribadi yang disimpan di tabel user. Kedua, pemesanan produk. Pengguna melakukan pesanan dan data pesanan disimpan di tabel pesanan dan barang. Yang ketiga, fitur favorit. Pengguna dapat menandai produk favorit yang dicatat di tabel favorit. Yang keempat ada notifikasi. Sistem mengirimkan notifikasi terkait pemesanan, promo, atau informasi lainnya yang disimpan di tabel notifikasi. Kemudian kesimpulannya, ERD ini memberikan gambaran komprehensif tentang alur data dan hubungan antar entitas dalam sistem Dish on Click, mendukung operasi seperti pemesanan, pengelolaan produk, dan interaksi dengan pengguna. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu use case diagram yang akan disampaikan oleh Bintang Ramadan Alcitra. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Bintang Ramadan Citra ingin menjelaskan tentang use case diagram, yaitu ini adalah diagram use case dari aplikasi This On Click yang memiliki dua aktor. Yang pertama adalah pelanggan yang merepresentasikan pengguna aplikasi, yaitu orang yang memesan, membayar, dan mempersonalisasi pengalaman mereka. Dan yang aktor kedua adalah sistem kafe, yang aktor ini mencakup pihak pengelola kafe yang bertugas menerima, memproses pesanan, mengelola status pesanan, dan memantau pembayaran. Yang pertama itu yang paling atas kita sama dapat melihat adalah melihat menu. Pelanggan dapat melihat daftar menu yang tersedia pada aplikasi. Yang selanjutnya adalah melakukan pemesanan, yang dimana pelanggan dapat memilih item dari menu dan mengonfirmasi pesanan mereka. Selanjutnya adalah melakukan pembayaran, yang dimana pelanggan melakukan pembayaran melalui aplikasi manual atau otomatis. Selanjutnya adalah personalisasi pesanan, yaitu pelanggan bisa menambahkan catatan khusus seperti contohnya seperti kurang pedas atau porsinya dibanyakin lagi. Selanjutnya adalah personalisasi user, yaitu pelanggan bisa mengatur profil mereka seperti mengubah nama atau preferensi makanan. Yang untuk pada bagian sistem kafe, analisa dan rekomendasinya itu adalah sistem membantu memberikan rekomendasi berdasarkan data pesanan pelanggan. Selanjutnya di situ kita bisa lihat efisiensi operasional, yaitu sistem mengotomatisasi beberapa proses operasional untuk memudahkan pengelolaan. Selanjutnya adalah pembayaran otomatis, yang dimana sistem menangani pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan secara otomatis. Dan pada bagian eh, pengelola pesanan, sistem mencatat, mengatur, memantau semua pesanan yang masuk. Dan pada bagian penerimaan pesanan, sistem menerima informasi pesanan pada pelanggan. Dan terakhir adalah proses pembayaran, yang dimana sistem diperbarui seperti pesanan sedang diproses atau pesanan selesai. Sekian dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya DFD yang akan saya jelaskan sendiri. Oke. Yang pertama yaitu DFD pada level 0. Elemen yang pertama yaitu pelanggan, entitas eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem, mengirimkan permintaan menu, pesanan, dan info pembayaran, menerima data menu, status pesanan, dan rekomendasi dari sistem. Yang kedua yaitu sistem DisOnClick. Sistem ini melakukan proses data dari pelanggan dan menyampaikan informasi ke sistem kafe. Yang kedua, menangani proses seperti menerima pesanan, mengonfirmasi pembayaran, dan mengelola data pesanan. Yang ketiga yaitu sistem kafe, entitas eksternal yang berfungsi sebagai back-end untuk mengelola pesanan, memberikan konfirmasi dan update status pesanan ke DisOnClick. Aliran datanya yaitu dari pelanggan ke sistem DisOnClick. Permintaan menu, pelanggan meminta daftar menu dari sistem pesanan, pelanggan mengirimkan detail pesanan, info pembayaran, pelanggan memberikan detail pembayaran dari sistem DisOnClick ke pelanggan,
Data menu, sistem mengirimkan informasi menu kepada pelanggan. Status pesanan, sistem memberikan informasi tentang status pesanan. Rekomendasi, sistem memberikan rekomendasi kepada pelanggan. Dari sistem diskon klik ke sistem kafe. Pesanan, sistem menyampaikan detail pesanan ke kafe. Konfirmasi pembayaran, sistem mengonfirmasi pembayaran. Update pesanan, sistem memperbarui status pesanan dari sistem kafe ke sistem diskon klik. Konfirmasi, kafe memberikan konfirmasi terkait pesanan. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 1. Elemen dari level 1 ini yang pertama proses utama, yaitu dari request menu, pelanggan meminta menu, dan sistem mengambil data dari database menu untuk menampilkan menu. Submit order, pelanggan mengirimkan pesanan yang kemudian disimpan dalam database orders. Display menu, sistem menampilkan data menu kepada pelanggan. Order status, sistem memberikan informasi status pesanan kepada pelanggan. Payment request, sistem mengirimkan permintaan pembayaran ke payment gateway. Payment confirmation, sistem menerima konfirmasi pembayaran dari payment gateway. Yang kedua yaitu database. Database menu, menyimpan data menu yang ditampilkan kepada pelanggan. Database orders, menyimpan data pesanan pelanggan. Yang ketiga yaitu entitas eksternal. Dari pelanggan mengirimkan permintaan dan menerima informasi dari sistem. Payment gateway bertanggung jawab untuk memproses pembayaran. Dari kafe bertugas memperbarui status pesanan berdasarkan pesanan yang diterima. Aliran data, pelanggan meminta menu, sistem mengambilkan data dari menu, menampilkan menu kepada pelanggan. Yang kedua, pelanggan mengirim pesanan, sistem menyimpan pesanan ke database orders, dan memberikan detail kepada kafe. Yang ketiga, pelanggan melakukan pembayaran, sistem mengirim permintaan ke payment gateway, payment gateway mengonfirmasi pembayaran, dan sistem memberikan informasi konfirmasi kepada pelanggan. Dari kafe memperbarui status pesanan, sistem memberikan informasi status pesanan ke pelanggan. Sekian dari saya. Selanjutnya eh, API yang akan dijelaskan oleh T. Aldiva. Oleh Rama Nufrialdi. Ada Rama nggak ada suara. Ada Mas. Nggak ada suara. Nggak. Halo, halo, tes. Nggak. Udah. Halo. Oke, terima kasih moderator. Saya Muhammad Rahman Nofraldi akan menjelaskan tentang spesifikasi API. Ya,
spesifikasi API yang mencakup berbagai endpoint untuk autentikasi, pengelolaan akun pengguna, kategori produk, pesanan, dan pembayaran. Berikut penjelasan tiap bagian-bagiannya. Authentication API, login, endpoint, API authentication, login, metode POST dengan body JSON yang membuat email dan password, mengembalikan token JWT dan ID pengguna. Logout, endpoint API authentication garis miring logout, metode POST dengan header authorization yang membuat token, mengembalikan status kode 204 no content. User akun API, get akun detail, endpoint garis miring API garis miring user garis miring akun. Metode get memerlukan header authorization dengan token mengembalikan detail pengguna seperti ID, nama, email, dan status notifikasi. API kategori mengembalikan data produk dalam bentuk array termasuk ID, judul, subjudul, dan nominal harga. Produk detail memberikan detail produk spesifikasi berdasarkan ID produk. API order memungkinkan pengiriman pesanan dengan format JSON yang memuat daftar produk dan jumlah. Responnya adalah status keberhasilan dalam bentuk string, sukses. Yang berikutnya, API payment mirip dengan API order, tetapi digunakan untuk proses pembayaran dengan format request and response yang sama. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan dari laporan progres kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.